Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Maksimpin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari keamanan komputer. Langsung saja kita masuk pada latar belakang. Dalam komunikasi dunia data global dan perkembangan teknologi informasi yang berupa serta cepatnya perkembangan perangkat lunak, keamanan merupakan satu hal yang sangat penting, baik itu keamanan fisik, keamanan data maupun aplikasi. Perlu kita sadari bahwa untuk mencapai suatu keamanan itu adalah suatu hal yang sangat penting, seperti yang ada di dalam dunia nyata sekarang ini. Tidak ada satupun daerah yang betul-betul aman kondisinya meski penjagaan keamanan telah ditempatkan di daerah tersebut. Begitu juga dengan sistem keamanan komputer. Namun yang bisa kita lakukan adalah untuk mengurangi gangguan keamanan tersebut. Salah satu metode pengamanan sistem informasi yang umum diketahui oleh banyak orang adalah password. Tanpa kita sadari, kata sandi memiliki peran penting dalam informasi-informasi yang sangat pribadi atau rahasia. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini kita akan membahas apa pengertian dari keamanan komputer, apa saja aspek-aspek keamanan komputer, apa saja langkah-langkah keamanan komputer, dan apa saja faktor-faktor untuk mencegah terjadinya serangan pada komputer, serta apa yang dimaksud dengan password. Nah, tujuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan komputer serta dapat menambah pengetahuan dan diharapkan bermanfaat bagi kita semua. Pada bab 2 di sini kita akan membahas pengertian aspek keamanan komputer, langkah keamanan komputer, ancaman yang terjadi, pencegahan dan kata sandi atau password. Yang pertama yaitu pengertian keamanan komputer. Pengertian tentang keamanan komputer ini beragam-ragam. Sebagai contoh dapat kita lihat beberapa definisi keamanan komputer menurut para ahlinya, antara lain. Menurut John Dewhart dalam bukunya An Analysis of Security Incident on the Internet menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Menurut Goldman pada tahun 1999 dalam bukunya Computer Security menyatakan bahwa keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenal dalam sistem komputer. Nah, yang kedua yaitu aspek keamanan komputer. Yang pertama yaitu privacy, adalah sesuatu yang bersifat rahasia atau private. Intinya adalah pencegahan agar informasi tersebut tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berhak. Contohnya adalah email atau file-file lain yang tidak boleh dibaca oleh orang lain meskipun oleh administrator. Pencegahan yang mungkin dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi enkripsi. Jadi, hanya pemilik informasi yang dapat mengetahui informasi yang sebenarnya. Yang kedua yaitu kerahasiaan, merupakan data yang diberikan ke pihak lain untuk tujuan khusus tetapi tetap dijaga penyebarannya. Contohnya data yang bersifat pribadi seperti nama, alamat, nomor KTP, telepon, dan sebagainya. Kerahasiaan akan dilakukan apabila diminta untuk membuktikan kejahatan seseorang. Yang ketiga yaitu integrasi. Penekanan adalah sebuah informasi tidak boleh diubah kecuali oleh pemilik informasi. Kadang-kadang data yang telah dienkripsi pun tidak terjaga integritasnya karena ada kemungkinan perteks dari enkripsi tersebut. Berupa contoh, integrasi ketika sebuah email dikirimkan di tengah jalan disadap dan diganti isinya sehingga email yang sampai ke tujuannya sudah berubah. Yang ketiga yaitu autentikasi. Ini akan dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan nama user dan passwordnya. Apakah cocok atau tidak? Jika cocok diterima dan jika tidak akan ditolak. Ini biasanya berhubungan dengan hak akses seseorang. Apakah dia mempunyai hak akses yang sah atau tidak? Yang terakhir yaitu ketersediaan. Aspek ini berkaitan dengan apakah sebuah data tersedia saat dibutuhkan atau diperlukan. Jika suatu data atau informasi terlalu ketat pengamanannya akan memudahkan dalam mengakses data tersebut. Selain itu, akses yang lambat juga menghambat terpenuhnya ketersediaan. Serangan yang sering dilakukan pada aspek ini adalah denial of service atau DOS, yaitu penggagalan layanan sewaktu ada permintaan data sehingga komputer tidak bisa melayaninya. Contoh lain dari denial of service ini adalah mengirimkan permintaan yang berlebihan sehingga menyebabkan komputer tidak dapat menampung lagi beban tersebut dan akhirnya komputer down. Selanjutnya yaitu langkah-langkah keamanan komputer. Yang pertama, aset.
atau perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. Yang kedua yaitu analisa resiko. Identifikasi akan resiko yang mungkin terjadi, bahkan suatu potensi yang dapat mengakibatkan suatu sistem merugikan. Yang ketiga yaitu perlindungan. Pada era jaringan, perlu dikhawatirkan tentang keamanan dan sistem kom, baik PC atau terkoneksi dengan jaringan. Yang keempat yaitu alat. Tools yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tools yang digunakan harus benar-benar aman. Yang kelima yaitu prioritas atau perlindungan PC secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu ancaman yang terjadi pada keamanan komputer. Yang pertama mengendus. Data pembaca yang bukan tujuan yang dikenal sebagai snipe. Program sniper yang digunakan adalah network monitor dari Distinct Corporation. Program ini merupakan versi trial yang berumur 10 hari. Di dalam komunikasi TCP/IP atau yang menggunakan model komunikasi 7 layer OSI. Sebuah komputer akan mengirim data dengan alamat komputer tujuan. Pada sebuah LAN dengan topologi bus atau star dengan menggunakan hub yang tidak dapat melakukan switch atau hub tersebut melakukan broadcast. Setiap komputer dalam jaringan tersebut menerima data tersebut. Standarnya hanya komputer dengan alamat yang sesuai dengan alamat tujuanlah yang akan mengambil data tersebut. Tetapi pada saat snipe komputer dengan alamat bukan alamat tujuan mengambil data tersebut dengan adanya sniper ini. Yang kedua yaitu pemalsuan. Teknik spoofing adalah pemalsuan alamat IP penyerang sehingga sasaran menganggap alamat IP penyerang adalah alamat IP dari host di dalam jaringan, bukan dari luar jaringan. Misalkan penyerang memiliki alamat IP 66.25.xx.ss. Ketika penyerang melakukan spoofing, maka jaringan yang diserang akan menganggap IP penyerang adalah host dari networknya. Yang ketiga yaitu ekspolitasi jari. Awal penggunaan finger exploit adalah untuk berbagi informasi di antara pengguna dalam sebuah jaringan. Namun seiring dengan berkembangnya tingkat kejahatan di dunia komputer, banyak terjadi salah satunya itu penggunaan dari alat-alat ini. Karena melalui alat-alat ini sistem keamanan sangat minim bahkan tidak ada sama sekali. Yang keempat yaitu kekuatan brute. Brute force adalah salah satu metode dalam penjebolan keamanan yang menggunakan kata sandi. Brute force adalah salah satu bagian dari menembak kata sandi. Hanya saja, bedanya adalah waktu yang digunakan dalam brute force lebih singkat dari menjebak kata sandi biasa, karena metode brute force merupakan metode beberapa alat cracking untuk mengambil kata sandi yang dicari. Yang keempat yaitu pembobolan kata sandi. Pembobolan kata sandi adalah cara untuk melawan perlindungan kata sandi yang dienkripsi yang berada di dalam sistem, dengan anggapan bahwa penyerang telah masuk ke dalam sistem. Ia bisa mengubah kekuasaannya di dalam sistem dengan cara mengcrack file password menggunakan metode brute force, dictionary attack, atau mencocokkan kata-kata yang berada dalam kamus dengan kata-kata yang dienkripsi dalam file password. Kebetulan menggunakan cara ini dengan kecepatan prosesor dengan program yang dimiliki oleh penyerang. Cara terbaik untuk menghindari serangan jenis ini adalah dengan memonitor izin akses file. Yang keenam yaitu virus. Virus komputer bisa diartikan sebagai suatu program komputer biasa, tetapi memiliki perbedaan yang mendasar dengan program-program lainnya, yaitu virus untuk menulari program-program lainnya, memanipulasinya bahkan sampai merusaknya. Suatu program dapat disebut sebagai suatu virus apabila memenuhi minimal kriteria berikut. Yang pertama yaitu kemampuan untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, kemampuan untuk memeriksa suatu file. Yang ketiga, kemampuan untuk menggandakan diri dan mengeluarkan diri. Keempat, kemampuan melakukan manipulasi. Kelima, kemampuan untuk menyembunyikan diri. Berikutnya itu pencegahan dari serangan keamanan komputer. Yang pertama, desain sistem.
Desain sistem yang terbaik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap dijelaskan. Yang kedua, aplikasi yang dipakai. Yang kedua yaitu aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang sudah diperiksa dengan cermat untuk mengetahui apakah program yang akan digunakan dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya, dan apakah aplikasi mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Yang ketiga itu manajemen. Pada dasarnya, untuk membuat suatu sistem yang aman tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Dengan demikian, persyaratan standar praktik yang baik seperti standar operating procedure atau SOP dan kebijakan keamanan harus diterapkan di samping hal teknologinya. Yang terakhir yaitu manusia atau administrator. Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem keamanan. Sebagai contoh, penggunaan kata sandi yang sulit menyebabkan pengguna malah menuliskannya pada kertas yang ditempelkan di dekat komputer. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan keamanan faktor manusia dan budaya setempat harus sangat dipertimbangkan. Yang selanjutnya yaitu kata sandi. Pengertian password atau kata sandi. Password adalah suatu bentuk dari autentikasi data rahasia yang digunakan untuk mengontrol akses ke dalam suatu sumber informasi. Kata sandi akan dirahasiakan oleh mereka yang tidak dapat diakses untuk mengakses, dan mereka yang ingin mengetahui akses tersebut akan diuji apakah layak atau tidak untuk memperolehnya. Walaupun demikian, kata sandi bukan berarti suatu bentuk kata-kata saja. Kata sandi yang bukan suatu kata yang memiliki arti akan lebih sulit untuk ditebak. Sebagai tambahan, kata sandi sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang lebih tepat disebut passphrase atau password. Kadang-kadang digunakan juga dalam suatu bentuk yang hanya berisi angka atau numerik. Salah satu contohnya adalah personal identification number atau PIN. Password umumnya cukup pendek sehingga mudah diingat. Kata sandi, perkembangan kata sandi. Perkembangan autentikasi kata sandi ini dapat dilihat dengan contoh-contoh dari kelemahan sistem yang mudah dibahayakan yang paling sering digunakan sampai saat ini. Penutup. Nah, kesimpulan dari makalah ini yaitu inti dari komputer adalah melindungi komputer dari jaringannya dengan tujuan penyampaian informasi yang berada di dalamnya, mencegah terjadinya suatu serangan terhadap sistem. Dengan demikian kita perlu memperhatikan desain dari sistem, apakah aplikasi yang dipakai dan manusia atau admin. Faktor ketiga tersebut merupakan cara yang baik untuk mencegah terjadinya kebocoran sistem, serangan, dan lain-lain. Password. Password digunakan untuk memproteksi hal-hal yang sifatnya rahasia. Beberapa orang sudah membuat kata sandi dengan menggabungkan beberapa jenis karakter, sehingga sulit untuk ditebak. Ini membuktikan bahwa mereka tidak ingin informasi yang tersimpan di dalamnya dihack oleh pihak lain. Password yang mereka punya juga tidak ditulis di sembarang tempat atau diberikan kepada sembarang orang. Bentuk apapun yang membutuhkan validasi atau login untuk mengaksesnya tidak akan dibiarkan terbuka jika ingin ditinggalkan. Hanya saja, yang masih jarang ditemukan namun tanpa mengerti password policy, orang sudah mengerti bagaimana cara membuat password yang baik sehingga autentikasinya kuat. Saran: begitu banyak teknik dalam data dan informasi yang tersimpan pada sebuah media penyimpanan di komputer. Teknik tersebut diterapkan jika kita tidak menginginkan terjadinya kehilangan data penting. Namun teknik pemilihan tersebut perlu dilakukan dengan cermat. Untuk yang memiliki kata sandi dalam jumlah yang banyak, lebih baik memiliki manajemen kata sandi daripada yang ditulis di suatu tempat. Nah, itulah hasil tugas dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.